Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu sholat Jumat berjamaah. Yang kedua, sholawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut, dan insya Allah kita para pengikut beliau yang akan diberikan syafaat di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami sebagai khatib selalu berwasiat untuk diri pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, khatib akan membawakan sebuah materi, judul khutbah tentang kepribadian yang menggembirakan. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah, ayu islamin afdal? Qala man salimal muslimuna minal lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, kaum muslimin yang selamat dari lisan dan tangannya. Rawahu Bukhari. Maksudnya apa? Bahwa muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, baik melalui lisan atau tindakannya. Muslim yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak pernah merugikan orang lain, tidak mengganggu ketenangan orang lain, tidak membuat kecewa orang lain, bahkan sebaliknya justru bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang sering kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Bahkan lebih utama lagi, dia mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, an Abi Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahabbal a'mal ilallah
ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Kaum muslimin rahimakumullah, membuat gembira orang lain bisa dengan cara mau mendengarkan dengan seksama pembicaraan orang lain, berbicara dengan perkataan yang menyenangkan, senantiasa bersikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Ada beberapa keuntungan bagi orang yang bisa membuat gembira orang lain. Yang pertama yaitu haram disentuh api neraka. Sebagaimana hadis Nabi, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirakum biman taharrumu alaihin nar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala kullu hayyin layyin qaribin sahlin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, haram tersentuh api neraka orang yang hayyin, layyin, qarib dan sahlin. Golongan pertama yang haram disentuh api neraka adalah hayyin. Apa itu orang hayyin? Golongan hayyin ini apa? Yaitu orang yang tidak suka memaki, yang tidak mudah melaknat, tidak mudah marah dan tidak gerasa gerusu dan berwibawa. Ini adalah golongan pertama, golongan orang-orang hayyin yang selalu menjaga ucapannya dari kata-kata yang kotor, yang jelek. Bahkan fenomena sekarang orang dipanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Mungkin di ruang lingkupnya dia terima, tapi di ruang lingkup lain mungkin dia tidak terima. Oleh karena itu hal ini harus dijaga lisan, karena akan terjauh oleh api neraka. Terus golongan yang kedua ada layyin. Golongan lain adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama umat manusia. Dia selalu lembut dan santun, baik dalam perbuatan maupun dalam bertutur kata, dan tidak suka memaksakan pendapatnya. Ini adalah orang-orang yang layyin, orang-orang yang lembut, sopan, santun dalam berbicara. Ketika kita bertemu dengan orang yang santun berbicara, pasti ada hal positif, pasti ada aura positif yang masuk dalam diri kita, karena diawali dengan kesantunan. Kalau kita awali dengan tidak santun, mungkin timbal baliknya lain lagi. Oleh karena itu, ini golongan layyin ini adalah orang-orang yang lembut, orang-orang yang santun, sopan, dan insya Allah golongan ini akan terjauh dari api neraka. Selanjutnya qaribin, yaitu orang yang akrab, ramah dan mudah diajak bicara, senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain. Sisi baiknya juga tidak lupa selalu memberi salam, sangat mudah diajak berteman dan suka menyambung tali silaturahmi. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang suka menyambung tali silaturahmi, yaitu golongan qaribin. Karena menyambung tali silaturahmi juga menambah umur dan juga menambah rezeki, dan juga salah satu golongan yang terhina dari api neraka. Terakhir yaitu sahlin, yaitu orang-orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong dan selalu punya solusi di setiap permasalahan yang dihadapi, selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar. Itu tadi keempat golongan yang menurut Nabi itu tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu hayyin, layyin, qaribin dan sahlin. Mudah-mudahan kita termasuk dari keempat golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, keuntungan yang kedua bagi orang yang bisa membuat gembira orang lain ialah Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat
meringankan segala urusannya di dunia dan akhirat, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara alal mu'assir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kanal abda fi aunil akhihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah beberapa keuntungan bagi orang yang mampu menggembirakan dan membuat orang lain bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya dan ridhonya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita renungkan kembali hadis yang sebelumnya, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan insya Allah itu semua diridhoi oleh Allah dan diberikan pahala yang setimpal agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini saya berwasiat kembali untuk diri pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian untuk selalu menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon kepada Allah agar dimudahkan menjadi pribadi yang menggembirakan, yaitu pribadi yang hayyin, layyin, qaribin dan sahlin, sehingga dimanapun kita berpijak selalu membawa pesan damai lagi menggembirakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'i wa saqamin. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.